Ada anak yang bahasa kasihnya adalah waktu. Dia maka akan sangat membutuhkan kebersamaan dengan orang tuanya. Dan kebersamaan, kalau yang bahasa kasihnya waktu ini, dia sangat membutuhkan bukan hanya sekedar ada di dekat dia, tapi kita juga ada di dekat dia dan konsentrasi sama dia. Ini bisa diwujudkan misalnya dengan makan malam bareng atau dengan nonton TV bareng, tapi kita fokusnya bukan pada makanan, bukan pada apa yang kita tonton, fokusnya kepada anak kita. Lalu yang terakhir, bahasa kasihnya yaitu hadiah. Anak yang punya bahasa kasih hadiah, maka dia sangat membutuhkan hadiah, dan dia tidak membutuhkan hadiah yang mahal. Pokoknya asal ada secara berkala, secara teratur diberikan hadiah, itu menjadi kekuatan buat dia. Nah, bahasa kasih ini beda-beda, jadi kita perlu mempelajari anak kita. Kalau kita belum tahu apa bahasa kasih anak kita, cobain satu-satu. Sehari, misalnya hari ini kita coba perkataan, lalu hari besok Senin kita coba dengan sentuhan, hari Selasa kita coba dengan perbuatan, begitu seterusnya. Lalu lihat responnya, mana yang dia berespon paling gembira, paling senang. Nah, itu tanda-tanda, itu adalah bahasa kasih. Dan begitu kita sudah tahu bahasa kasihnya apa, itulah kita konsentrasi di situ. Kita banyak-banyakin kasih bahasa kasihnya itu, maka dia akan selalu mengalami kecukupan akan kasih dari orang tuanya. Dan ini pun juga mengenai bahasa kasih bisa diterapkan bukan hanya dalam hal hubungan orang tua anak, tapi juga dalam hal suami istri, dalam hal berbagai hal juga bisa kita terapkan. Nah, ini yang pertama, kita mengikuti Tuhan dengan mengasihi dan menerima anak kita. Lalu yang kedua, dari ayat 6 tadi kita sudah melihat, yaitu Tuhan karena mengasihi kita, karena dia menerima kita sebagai anaknya, maka yang Tuhan lakukan berikutnya adalah Tuhan menghajar dan menyesah kita. Maka seperti itu juga, mari kita juga merelakan, mengkomitmenkan hati kita juga untuk menghajar dan menyesah. Bagaimana lebih detailnya menghajar dan menyesah ini, karena tiap-tiap usia itu punya ada perkembangannya masing-masing. Secara lebih detailnya akan kita bahas dalam renungan minggu depan. Tapi hari ini saya mau kita menyadari baik-baik, yaitu kita belajar bahwa seperti Tuhan, justru karena Tuhan mengasihi, maka dia menghajar dan menyesal. Artinya kita sebagai orang tua perlu juga, justru karena kita mengasihi anak kita, maka kita menghukum dia, kita memukul dia. Bukan karena kita emosi, bukan karena kita marah, maka kita menghukum dia atau memukul dia, tapi karena kita mengasihi. Ini yang harus ada dalam hidup kita, harus jelas. Karena mengasihi, maka mengajar dan menghukum. Kadang-kadang kita salah mengerti ya tentang kasih. Kita berpikir kalau kita mengasihi itu artinya apa yang anak kita mau itu harus kita lakukan, harus kita berikan. Itu namanya bukan kasih. Kasih artinya kita tidak membiarkan. Kalau kita lihat ada yang tidak beres, kalau kita melihat ada yang tidak benar, kalau kita melihat ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kasih artinya kita siap untuk menghajar dia, kita siap, kita rela untuk memukul dia, supaya dia meninggalkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu, dan supaya dia mengambil yang sesuai dengan firman Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya. Inilah sebenarnya arti dari mengasihi dan mengakui sebagai anak. Jadi ini, dua hal ini adalah satu kesatuan sebenarnya, bukan sesuatu yang dipisahkan. Karena kalau ini dipisahkan akan jadi bahaya, ekstrim yang bahaya. Kalau kita hanya mengasihi tanpa ada hajaran, tanpa ada sesahan, maka anak kita akan menjadi anak yang manja, anak yang akan menyusahkan kita di masa depan kita, anak yang sulit diatur. Tapi kalau kita hanya menghajar tanpa ada kasih, maka anak kita akan menjadi anak yang ketakutan, anak yang tidak percaya diri,
anak yang tidak bisa berinisiatif. Tapi ketika kita bisa menggabungkan keduanya ini seperti Allah memperlakukan kita, ketika kita mendasarkan kasih, dan dengan kasih yang kita miliki itu kita melakukan penghajaran dan penyesalan ini, maka ini akan menjadi sangat baik sekali. Anak kita akan bertumbuh secara stabil, secara sehat, dan dia menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi mengasihi bukan berarti kita membiarkan anak kita sesuka hatinya. Justru karena kita mengasihi, maka kita perlu membatasi anak kita. Kita perlu membentuk anak kita. Kita bahkan perlu untuk menghajar dia. Nats pemimpin kita tadi berkata, Tuhan adalah Allah penyayang, Allah pengasih, Allah panjang sabar, Allah yang berlimpah kasihnya dan setianya, Allah yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, Allah yang mengampuni kesalahan, Allah yang mengampuni pelanggaran, Allah yang mengampuni dosa. Tapi apa berikutnya dikatakan? Dia tujuhnya, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Inilah wujud kasih Allah. Kasih Allah itu bukan berarti Allah membiarkan, tapi justru kalau salah diberikan koreksi, diberikan hukuman. Justru karena mengasihi, maka mengkoreksi, maka membenarkan. Indonesia terkenal dengan ukiran kayunya yang luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana perajin kayu itu mengukir kayu, kita mungkin akan lebih memahami bagian firman Tuhan hari ini. Kayu sebelum diukir itu hanyalah kayu biasa saja. Dan ketika diukir, maka perajin kayu itu, pengukirnya itu menyiapkan beberapa alat. Salah satunya adalah alat yang sangat tajam, yang kemudian dia akan tancapkan di kayu itu. Lalu di tangan satunya dia akan pegang semacam palu, dan itu dia akan pukul. Jadi alat yang tajam itu masuk ke dalam kayu itu, pukul lagi, lalu tarik. Di bagian lain tancap lagi, pukul lagi. Begitu seterusnya, dibentuk. Justru karena perajin kayunya ini ada rencana yang indah buat kayu yang tadinya tidak ada bentuknya itu, maka dia tancapkan yang tajam itu, dia pukul kayu itu. Tapi bukan karena dia mau memukul, bukan karena dia mau menancapkan yang tajam itu kepada kayu itu, tapi karena dia mau membentuk kayu itu. Dia mau menjadikan kayu itu indah, lebih indah dari sebelumnya. Hal-hal kayu, bagian-bagian yang tidak perlu, bagian-bagian yang tidak bagus, itu justru itulah yang dia pukulkan, sehingga itu bisa tidak ada lagi di dalam kayu itu. Dan kalau sudah jadi, maka kayu itu tadi memang sebelumnya pasti juga sudah berharga juga, tapi akan menjadi sangat lebih berharga ketika sudah dipukul berkali-kali, ketika sudah ditancapkan benda tajam berkali-kali. Mari kita juga memandang anak kita seperti itu. Anak kita adalah pribadi yang sangat berharga, tapi dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih berharga lagi kalau kita mengasihi dia, dan karena kita mengasihi dia, kita juga rela bersedia untuk menghajar dan menyesal dia. Mari kita memberi diri kita untuk dihajar dan disesal oleh Tuhan, dan mari kita juga belajar dari Tuhan bagaimana menghajar dan menyesal yang benar kepada anak-anak kita sebagai wujud kita mengasihi anak kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan lagi betapa Tuhan sangat mengasihi kami, betapa Tuhan sangat baik kepada kami. Kami sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kebaikan dan kasih Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kami. Kami sebenarnya juga tidak layak untuk dianggap sebagai anak oleh Engkau ya Tuhan, tapi Engkau mengangkat kami sebagai anak. Kalau kami mau mengaku dosa, kalau kami mau menerima Yesus, mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kami,
Engkau memberikan pengampunan dosa, Engkau mengangkat kami sebagai anak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga saat ini diingatkan lagi bagaimana justru karena Tuhan mengasihi kami, maka Tuhan membentuk kami. Tuhan bahkan membentuk kami dengan pukulan, Tuhan membentuk kami dengan hajar. Tuhan, ini memang tidak enak ketika kami menjalaninya, tapi berikan kami kesabaran, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hikmat untuk mengetahui apa yang Tuhan rencanakan buat kami, untuk kami mengetahui apa yang harus kami buang dalam hidup kami, dan apa yang harus kami masukkan ke dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, bagaimana Tuhan memperlakukan kami, itu juga yang boleh menjadi teladan kami dalam memperlakukan anak kami. Kami sangat mau Tuhan mengasihi anak kami, bahkan bukan hanya dengan kasih kami, karena kami tahu kasih kami sangat-sangat terbatas Tuhan. Kami mau mengasihi anak kami dengan kasih Tuhan yang luar biasa besarnya itu. Oleh karena itu Tuhan, terlebih dahulu penuhilah kami Tuhan semua dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar kami semua di tempat ini Tuhan adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa ini. Dan biarlah kami juga adalah orang-orang yang bisa menyalurkan kasih Tuhan yang luar biasa itu kepada anak-anak kami, bahkan juga kepada istri kami, kepada suami kami, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekeliling kami juga ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh rindu Tuhan, anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat berharga. Dan oleh karena itu kami mau sungguh-sungguh hati-hati juga di dalam memperlakukan mereka. Kami sungguh-sungguh mau membuat mereka menjadi jauh lebih berharga lagi. Kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk membentuk anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong supaya kami benar-benar bisa memahami firman Tuhan ini dan kami benar-benar bisa melakukannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan. Kami mau mendoakan juga Saudara Emon sebagaimana kesaksiannya tadi. Tuhan, Engkau mengetahui betapa beratnya pergumulan Emon. Bagaimana apa-apa yang terjadi dalam masa lalunya bisa memberi efek yang sangat negatif dalam hidupnya. Tapi kami mau berdoa Tuhan, biarlah sebagaimana firman Tuhan hari ini juga, Emon boleh melihatnya ini sebagai didikan Tuhan, sebagai pelatihan Tuhan. Karena Tuhan mau membentuk Emon, karena Tuhan mau menjadikan Emon jauh lebih berharga lagi dari yang sebelumnya. Dan biarlah Saudara Emon tidak lari, tidak putus asa, tapi sungguh-sungguh setia di dalam pembentukan Tuhan ini. Sehingga justru nanti saatnya Emon bisa dipakai Tuhan semakin luar biasa lagi, menolong banyak orang yang punya pengalaman yang serupa dengan dia. Bahkan banyak orang lagi boleh diberkati melalui Saudara Emon ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan dalam pergumulan dengan keluarga maupun juga dengan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan yang berikan jalan, Tuhan yang berikan supaya walaupun diperlakukan tidak enak, tetapi Saudara Emon bisa tetap terus berlaku baik kepada orang-orang, kepada keluarganya juga ya Tuhan, kepada orang tuanya juga, dan Tuhan memberkati juga dalam hubungan dengan Saudara Yona juga ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mendoakan juga buat setiap kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan terus memberikan kesehatan buat kami ya Tuhan. Buat kami yang sedang dalam pergumulan permasalahan, Tuhan tolong supaya kami benar-benar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga benar-benar bisa mendapatkan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kami boleh juga bisa menikmati belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan dari orang-orang sesama orang percaya, khususnya dalam G3 Wawara ini ya Tuhan. Sehingga persekutuan kami benar-benar menjadi satu persekutuan yang saling menopang, yang saling menolong satu dengan yang lain. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati juga negara Jepang ini. Tuhan memberkati juga negara Indonesia dalam persiapan untuk pemilu tahun 2014 nanti ya Tuhan. Supaya ada pemimpin yang memang layak, supaya ada pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia semakin maju lagi juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,